Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Olereki dari kelas IF42 gabungan 06. Di sini saya akan mempresentasikan midterm project yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah visualisasi data. Pertama-tama, atau hal yang pertama dilakukan adalah mengimport library yang sekiranya diperlukan dari Python. Yaitu di sini saya menggunakan Pandas, menggunakan NumPy walaupun kayaknya NumPy tidak dipakai, kemudian Seaborn, kemudian Matplotlib. Selanjutnya yaitu dataset 1. Dataset 1 ini digunakan untuk soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Dataset 1 ini terdiri dari data historis terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia periode Maret 2020. Nah, di sini saya mengimport dari Drive yang kemudian saya beri nama dataset 1. Sebelum saya mengolah datanya, di sini saya melakukan perubahan tipe data dari string menjadi datetime pada atribut atau pada row date, sehingga saya dapat mempermudah penggambaran plot ataupun figur nantinya. Kemudian untuk soal yang pertama, di sini diperintahkan untuk menggunakan line plot, menampilkan perbandingan jumlah akumulatif tes sampel, terkonfirmasi positif dan terkonfirmasi negatif. Sebelum saya melakukan untuk soal yang pertama, di sini diperintahkan dengan menggunakan line plot menampilkan perbandingan jumlah akumulatif tes sampel, terkonfirmasi positif dan terkonfirmasi negatif untuk periode waktu yang tersedia atau pada Maret 2020. Di sini sebelum melakukan penggambaran figur atau melakukan penggambaran line plot, saya terlebih dahulu mengcustomize plot yang akan saya buat dengan menggunakan package Seaborn, yaitu dengan menambahkan white grid pada belakang atau background plot dan juga menggunakan color palette rocket yang telah tersedia dari website Seaborn. Kemudian di sini pertama-tama kita mendeklarasikan untuk membuat figur dengan men-set ukuran figurnya yaitu 12,6. Kemudian untuk isinya, karena tadi disuruh untuk menampilkan 3 hal tersebut, yaitu akumulatif tes sampel, kemudian akumulatif terkonfirmasi positif dan akumulatif terkonfirmasi negatif. Untuk yang terkonfirmasi positif ataupun negatif, di sini saya lakukan styling yaitu dash atau garis-garis putus sehingga dapat membedakan yang mana akumulatif sampel dan yang mana yang telah terkonfirmasi positif maupun negatif. Sehingga line plotnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gunanya tadi date diubah yaitu untuk mempermudah penulisan pada date yang ada di bawah ini, sehingga penulisannya tidak terlalu panjang, tidak seperti date yang default. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu menghitung nilai positif rate dan juga nilai negatif rate untuk masing-masing waktu. Di sini rumusnya pun telah diberitahu, yaitu untuk positif rate, rumusnya adalah jumlah terkonfirmasi positif dibagi dengan jumlah tes sampel dikali 100%. Untuk negatif rate juga demikian, yaitu jumlah terkonfirmasi negatif dibagi dengan jumlah tes sampel dikali 100%. Sehingga pengimplementasiannya pada kode Python adalah sebagai berikut. Di sini saya menambahkan satu row pada dataset 1 yaitu dengan nama positive rate, dan juga untuk negative rate saya juga tambahkan row pada dataset 1. Kemudian dataset 1 ini nilai-nilai atau value-value yang kita inginkan seperti positive rate, negative rate, dan date saya masukkan ke dalam data frame baru yaitu data rate. Data rate itu isinya seperti ini, jadi ada date, ada positive rate, ada negative rate. Nah, dengan menggunakan bar plot, kami disuruh untuk menampilkan perbandingan positivity rate dan negativity rate untuk periode waktu yang tersedia, yaitu periode Maret
Dan seperti inilah bar plot yang telah saya buat. Di sini seperti halnya tadi, kita mendeklarasi figurnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita isi bar plotnya dengan dua hal tadi, yaitu negative rate dan positive rate. Di sini negative rate saya gunakan color merah karena dia negatif, dan positive rate yaitu warna hijau. Dan dapat dilihat bar plot yang telah dibuat. Kemudian timbul pertanyaan, pada tanggal berapakah nilai positive rate menunjukkan nilai tertinggi? Nah, untuk melihatnya kita dapat melakukan dua cara, yaitu dengan melihat langsung pada bar plotnya. Di sini kita dapat melihat nilai yang paling tinggi adalah pada tanggal 31. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan codingan atau singkatnya dengan mensortir nilai positive rate yang paling tinggi, yang paling atas, dan kita menampilkan hanya date-nya saja dan akan muncul tanggal 31. Begitu pula dengan nilai negative rate. Nilai negative rate tertinggi ada pada 3 Maret, dapat dilihat pada gambar. 3 Maret merupakan nilai tertingginya, dan kita bisa memastikan dengan menggunakan metode sorting, dan yang keluar adalah tanggal 3. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini kita diperintahkan dengan menggunakan heat map untuk menunjukkan korelasi antar variabel yang ada pada dataset. Di sini cukup mudah. Pertama-tama kembali lagi kita mendeklarasikan figur dengan men-set tinggi dan lebarnya. Nah, kemudian dengan menggunakan seaborn kita membuat heat map, yaitu dataset 1.core atau sudah ada pada Pandas fungsi untuk menghitung korelasi pada data frame. Kemudian hasil heat map-nya dapat dilihat seperti berikut. Di sini kami juga disuruh untuk menentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif dan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Nah, di sini menurut pengamatan saya, variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif adalah akumulatif tested dan akumulatif negatif. Hal itu dikarenakan karena jumlah orang yang akan dites akan bertambah. Begitu pula dengan jumlah orang yang terindikasi negatif. Itulah mengapa kedua nilai tersebut sangat berkorelasi. Selain itu, ada juga akumulatif confirm dan isolated. Nah, ini sudah jelas karena singkatnya orang yang terkonfirmasi positif pasti akan diisolasi. Kemudian untuk variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif atau nilai-nilai yang paling tidak berkorelasi, yaitu positive rate dan negative rate. Hal ini sudah jelas karena keduanya merupakan hal yang bertolak belakang. Ketika positive rate naik, maka dapat dipastikan bahwa negative rate pada hari itu akan turun. Hal yang sama tuh berlaku pada semua yang berkebalikan, seperti new confirm atau konfirmasi positif yang baru dengan negative rate. Kemudian yang terkonfirmasi positif, akumulatif terkonfirmasi positif juga dengan negative rate, serta isolated dengan negative rate pasti akan sangat tidak berkorelasi atau nilai korelasinya paling negatif. Kemudian untuk soal 4 dan 5 di sini kita menggunakan dataset 2, yaitu dataset yang menyajikan data spasial terkait kasus COVID-19 di masing-masing provinsi di Indonesia. Untuk datanya sendiri isinya ada province ID, province name, kemudian island atau pulau, dan seterusnya. Pada nomor 4, kita diperintahkan untuk menghitung nilai persentase perbandingan jumlah terkonfirmasi positif terhadap populasi per kilometer atau population kilometer square untuk masing-masing provinsi. Untuk caranya sendiri mirip seperti positive rate dan negative rate tadi. Di sini kita menghitung dari dataset 2, yaitu nilai yang terkonfirmasi di tiap provinsinya dibagi dengan akumulatif populasi per kilometer kuadrat atau kilometer square, kemudian dikali 100%. Nah,
hasil yang telah dihitung tadi, kemudian saya masukkan ke dalam suatu data frame baru yang bernama confirm rate, yang isinya juga ikut nama provinsi tersebut, sehingga isi dari data frame tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan bar plot, kami diperintahkan untuk menampilkan perbandingan nilai persentase tersebut untuk masing-masing provinsi. Di sini sangat mudah seperti yang telah dikerjakan pada nomor sebelumnya. Namun perbedaannya di sini hanya ada satu bar plot. Yang tadi ada dua, ada positive rate dan negative rate. Di sini hanya ada confirm rate, sehingga bisa dilihat hasil dari bar plot seperti pada gambar tersebut. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menampilkan 3 provinsi dengan nilai presentasi terbesar beserta nilai persentasenya. Nah, untuk melakukannya seperti mencari nilai positive rate tertinggi, kita menggunakan metode sorting. Sortingnya by confirm rate karena itu sebagai patokannya. Kemudian dilakukan secara descending atau dari besar ke kecil, sehingga top 3-nya atau 3 provinsi dengan nilai persentase sebesar adalah Papua, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta dengan masing-masing confirm rate sebagai berikut. Untuk soal yang kelima, di sini dengan menggunakan pie chart kita disuruh untuk menampilkan presentasi jumlah terkonfirmasi positif untuk masing-masing pulau. Nah, di sini sebelum kita menggambarkan pie chart-nya, kita terlebih dahulu harus menggrup dataset 2 tadi berdasarkan dengan pulau-pulaunya masing-masing. Kemudian data yang telah digrup tadi saya masukkan ke dalam data frame baru, yaitu data pulau. Kemudian menggambarkan pie chart-nya menggunakan matplotlib plot. Kemudian untuk exploit list-nya ini sebagai pemisah agar pie chart-nya terlihat lebih menarik dan dapat dibaca dengan mudah. Sehingga pie chart yang dibuat adalah sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.